Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berhasil ya, alhamdulillah merakit ampli OT. Kita menggunakan ini transistor jengkolan 3055 yang udah lama ya ini. Jadi ini hanya memakai dua aja karena untuk ukuran trafonya hanya 5 amperan, hanya 5 ampere. Kemudian untuk OT-nya pun kita menggunakan kecil, kawatnya menggunakan 0,5 sampai 0,6 ya untuk mensuplai atau menggerakkan ini dua transistor ini agar bekerja secara push-pull. Kemudian kita lengkapi dengan ini ada impedansi rendah atau low impedance, bekerja dengan antara ring 4 ohm sampai 16 ohm ya yang ini. Kemudian ini ada impedansi tinggi, high impedance, ini ada 70 volt, di sini ada juga 100 volt. Ini untuk OT-nya kita menggulung sendiri. Ini juga IT-nya ini kita menggunakan kecil aja, menggunakan kawat 0,2 sama. Untuk primer maupun sekundernya kita menggunakan kawat 0,2 mili. Hanya ini penguatan kelas A sebelum IT ya, kita menggunakan transistor sejenis TIP ya ini sama lah, basicnya sama. Sini di jumper 10 kilo atau berapa. Ini untuk rangkaian pengaturnya atau drivernya hanya kecil. Sebenarnya ini sudah pakai driver, cuma drivernya sebelum disebut driver karena ini ada pengaturan ya. Di sini sebelum trafo IT-nya ada transistor ini untuk pembalik fase, antara ini fasenya dibalik keluar melalui IT. Di sini kita menggunakan keluaran emitor. Kita lihat ini kita menggunakan keluaran emitor. Jadi di sini untuk emitor, ini emitor ya. Ini mendapat negatifnya di sini ya, negatif sini, kemudian sini ini emitor. Kemudian dari input trafo ini menuju ke basis. Kemudian untuk kolektor harus positif ya. Di sini terlihat ini positif untuk kolektor. Kita lihat di sini positif untuk kolektor seret ini ya. Dan ini untuk jalur untuk pemasangan output trafo ya, menggunakan transistor jengkolan 30552. Kemudian untuk di sini kita juga untuk ini ya, kita menggunakan tegangan sampai ini tegangan AC-nya 18 volt. Karena itu untuk transistor pengatur biasnya di sini ya. Ini biasanya ada yang 270 ohm, ada yang 330 ohm, atau mungkin ada yang 120 ohm. Itu tergantung tegangan di power supply-nya. Kalau power supply ini kita menggunakan tegangan sekitar 18 volt biasa ya, 18 volt. Itu untuk speaker horn. Kalau sebijaknya kita menggunakan tegangan rendah saja, misalnya antara 18, 20, 25, mentok 32 volt ya untuk speaker horn. Jangan tinggi-tinggi, nanti juga rentan untuk speaker hornnya agar tidak mudah jebol atau putus. Jadi kalau kita menggunakan tegangan 18 volt, di sini kita menggunakan air kapur ukuran 470 ohm. Ini biasanya kalau kita menggunakan tegangan 12, kita cukup menggunakan 220, 270 ohm sama. Kemudian kalau kita menggunakan tegangan 15, bisa menggunakan antara 330 ohm untuk sinyalnya ya. Kemudian untuk jumlah lilitannya juga pun akan bertambah. Jadi kalau menggunakan output sistemnya output trafo, kalau menginginkan buat yang lebih besar, misalnya benar kalau kita harus menambahkan transistornya ya, kemudian kita harus menambahkan besarnya output trafo. Kalau dua transistor ini kita menggunakan 0,6 atau 0,5. Kalau memakai 4 transistor jengkolan kita bisa menggunakan 0,8.
14, jadi secara terakumulasi ya, secara otomatis untuk output trafonya akan menjadi lebih besar. Juga kemudian untuk untuk trafo dayanya, PSU-nya pun juga akan bertambah besar karena mengikuti kawat di output trafonya. Biasanya untuk output trafo misalnya dayanya menggunakan kawat ukuran 1 mili, biasanya bisa menggerakkan untuk 0,8 untuk output trafonya ya. Untuk kita membahas tentang kawat email yang digunakan untuk output trafo. Kemudian untuk impedansi tinggi biasanya ambil setengahnya saja, misalnya 0,4. Kalau kita pakai untuk impedansi rendahnya 0,8. jadi kira-kira gitu aja ya untuk jenis output trafo seperti ini. Begitu juga untuk ini kita menggunakan kecil aja 0,2, sama primer maupun sekunder 0,2 sebanyak sekitar 320 lilitan, kita gulung bersamaan. Terus kemudian seperti biasa ini penguatannya kita urutkan aja. Di sini ada 100 sini ya. Kita menggunakan ini untuk filter ya, atau keseimbangan dari capacitornya ya, sama ya. Ini dari 100 ohm kita tahan masuk ke lebih kecil ya. Ini kita menggunakan 10.000, seharusnya 6800 pun sudah cukup, cuma kita ada 10.000 yang 50 voltan. Di sini kita pakai 220, 2200 atau 3300 pun bisa, karena hanya untuk mencapai dari sini ya. Untuk trafo yang kecil ini sekitar kurang dari setengah ampere ya, sekitar seperempat amperan ya untuk carry-nya ini. Jadi cukup menggunakan 220 mikrofarad. Di sini ada keseimbangan untuk filter, kemudian masuk ke sini, kemudian masuk ke kolektor ya, kolektor dari transistor untuk penguatan kelas A, atau kita biasa menyebutnya untuk fasenya ya, di sini. Sama. Kemudian di sini pun ada filter lagi 470 ohm. Ini ada penyeimbang lagi. Ya, masuk ke penguatan audio. Jadi kita sudah menerangkan untuk rangkaian ini ya. Jadi demikian ya, kita menjelaskan secara singkat untuk jenis-jenis output trafo. Jadi sebijaknya mungkin kita kalau menggunakan ampli horn atau digunakan untuk menggerakkan speaker horn, itu tegangan jangan lebih dari 32 volt karena sangat rentan, dan juga untuk keamanan speaker horn. Misalnya kita menggunakan OCL, itu pun juga boleh, tapi tegangannya jangan tinggi-tinggi. Begitu juga ini ya, ini kita gunakan hanya untuk satu speaker horn, maksimal 2 speaker horn yang 25 wattan. Untuk rangkaian seperti ini ya, ini mentok maksimal 2 speaker horn yang 25 wattan, baik impedansi tinggi maupun impedansi rendah. Jadi untuk high impedan juga ada, untuk low impedan juga ada. Sekarang kita coba untuk ampli ini ya. Ini belum kita bogi, ini masih kita praktek aja dulu, kita masih mencoba dulu karena belum tahu untuk ini ya, untuk pengaturan biasnya di sini, entah ini nanti cocoknya 470 ohm, 30 ohm, atau mungkin lebih dari 470 ohm. Jadi kami coba dulu asal ini untuk finalnya tidak panas ya.
kita pakai 470 ohm untuk air kapurnya ya. Ini transistor panasnya juga masih normal ya, dalam ambang-ambang normal. Kemudian ini kita sentuh segini tidak begitu panas ya, padahal ini menggunakan transistor yang jangkauan Malaysia itu ya. Ini karena kita hanya mempunyai output trafo, kita menggunakan kawat 0,5. Kemudian kita coba untuk impedansi tingginya ya. Ini ciri-ciri speaker impedansi tinggi. Ada trafo matching di sini. Ini produk Toa ya. Ini yang kecil sekitar 6 batan. Ini terlebih di sini ya. Ini 6 batan. Jadi jangan khawatir untuk kita mempunyai ampli ini kurang lebih sekitar 30 batan sampai 50 batan ya. Pokoknya ini bisa dipakai mentok menggunakan 2 horn speaker yang 25 watan, baik impedansi tinggi maupun impedansi rendah. Kita coba ya, kita untuk komnya kita coba dulu untuk ini ya, tidak bisa dipakai bersamaan untuk impedansi rendah maupun impedansi tinggi. Mengakibatkan trafo ini menjadi panas ya. Ini bersih ya, ya kalau kelihatan ya ada. Kita coba ke yang ini 70 volt, kemudian ini kita sambungkan lagi ke yang 100 volt ya. Belum menggunakan 100 volt juga ada. Kita kerahkan volumenya. Kita bisa mengambil kesimpulan ya, kalau kita menggunakan yang 70 volt untuk nada mid-nya atau high-nya itu terasa berkurang, jadi malah lebih ke arah yang low ya kalau kita pakai yang 70. Kemudian kalau pakai yang 100 volt itu lebih kuat ya untuk arah mid-nya, jadi terserahlah pakai yang mana, 70 ataupun kalau di ampli output trafo biasa ada fasilitas 70 volt untuk impedansi tinggi ya, untuk speaker impedansi tinggi 70 volt, 100 volt, ada juga yang 100 volt. Kalau zaman dulu pun ada juga yang sampai 100 lebih ya, 130, 150. Itu hanya untuk distribusi ya, untuk agar tegangan di sini atau sinyal di asalnya dari output trafo ini sama sampai lebih jarak dari 50 meter atau mungkin 100 meter. Jadi itu fungsi untuk pemakaian speaker dari speaker impedansi tinggi. Jadi demikian ya untuk sekilas ya untuk masalah output trafo. Nanti kita berusaha untuk kita masukkan ke box, kita lengkapi dengan penguatan mic juga penguatan audio. Jadi kita juga akan memberikan itu tipsnya cara merakit untuk untuk penguatan mic-nya agar sinkron ya, agar sama, agar bisa masuk ke output trafonya. Sebenarnya ini untuk langsung masuk ke mixer pun bisa, ini bisa, cuma kita nanti juga membuatkan penguatan mic juga untuk penguat audio lainnya. Jadi kita entek lagu nih. Jadi demikian ya
Untuk hari ini kita hanya membahas secara singkat saja, semoga ada manfaat ya. Kalau kita merangkai rangkaian output trafo, jadi sebenarnya tidak sulit ya untuk output trafo sebenarnya. Soal kita bisa menguasai cara menggulung input trafo, atau sebenarnya pakai trafo daya pun bisa, walaupun tidak sepresisi kita menggunakan output trafo ya. Menggunakan input trafo pakai trafo daya bisa, menggunakan output trafonya pakai trafo daya pun bisa, cuma nggak sepresisi kita semestinya memanfaatkan output trafo. Jadi terserahlah, tidak apa-apa, cuma ini kita hanya menggunakan ampli kecil dengan sedikit penjelasan, semoga ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.